Ya oke, dimulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 2, Rombel 2, ingin mempresentasikan terkait dengan teknostruktural. Jadi di sini kami terdiri dari saya sendiri, Fatur Rahman Indra Winarno, lalu ada Nisrina Zahra, lalu ada Bayu Kelana, lalu ada Aldiza, lalu ada Nabila Putri, lalu ada Pilar Emerald Dayanti, lalu ada Salsabila Aisyah, dan ada Graciola Alvarenza. Oke, bisa di next. Oke, untuk bahasan kali ini itu ada struktural design, lalu ada downsizing, dan ada re-engineering. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Ya, struktural design. Jadi struktur organisasi ini merupakan bagaimana keseluruhan kerja dalam suatu organisasi itu dipisahkan menjadi beberapa subunit, dan subunit-subunit tersebut akan dikoordinasikan untuk menyelesaikan tugas. Struktur organisasi harus didesain sesuai dengan setidaknya 4 faktor, yaitu antara lain ukuran organisasi, lingkungan, teknologi, dan strategi organisasi. Slide selanjutnya. Nah, ada struktural design ini ada beberapa jenis juga. Yang pertama ini ada struktur fungsional. Struktur fungsional ini merupakan struktur organisasi yang paling banyak digunakan. Umumnya, organisasi dipisah menjadi bagian marketing, operasi, research and development, human resources, dan keuangan. Unit fungsional utamanya dikelola oleh spesialis dari disiplin ilmu seperti teknik atau akuntansi. Pengelolaan spesialis akan lebih mudah juga jika dikelompokkan dalam disiplin ilmu dengan kepala departemen yang sudah dilatih dan memiliki pengalaman dalam disiplin ilmu tersebut. Lalu, kelebihan dari struktur fungsional ini yaitu mempromosikan keahlian khusus, mengurangi duplikasi sumber daya yang langka dan menggunakan sumber daya secara penuh, meningkatkan perkembangan karir dalam departemen besar, memfasilitasi komunikasi dan kinerja karena atasan berbagi keahlian dengan bawahannya, dan menunjukkan spesialisasi kepada orang lain dalam spesialisasi yang sama. Di samping itu ada juga kekurangannya, yaitu menekankan pada tugas rutin dalam waktu singkat, mengurangi komunikasi dan kerjasama antar departemen, koordinasi dan penjadwalan antar divisinya cukup sulit, dan menyamarkan akuntabilitas untuk hasil keseluruhan. Sedangkan kontingensinya itu lingkungannya stabil, ukuran organisasinya cenderung kecil hingga sedang, dan goals-nya itu dalam efisiensi dan kualitas teknis. Ini ada contoh struktural fungsional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya ada struktural divisional. Struktural divisional mengelompokkan aktivitas organisasi berdasarkan produk, layanan, pelanggan, atau geografi. Semua atau bagian besar sumber daya dan fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu ditetapkan sebagai divisi yang dipimpin oleh divisi pengelola. Terdapat kelebihan dan kekurangan pada struktur divisional. Yang pertama, mengenali sumber ketergantungan antar divisi, menumbuhkan orientasi terhadap hasil dan klien secara keseluruhan, memungkinkan diversifikasi dan perluasan keterampilan dan pelatihan, memastikan akuntabilitas oleh divisi manajer dan mempromosikan pendelegasian otoritas dan tanggung jawab, dan meningkatkan kohesi departemen serta keterlibatan dalam pekerjaan. Adapun kekurangannya yaitu keterampilan dan sumber daya seringkali digunakan secara kurang efisien. Perkembangan karir pada spesialis di luar departemen masing-masing terbatas. Memiliki banyak tuntutan terhadap pekerja sehingga menimbulkan stres. Kontingensinya yaitu adalah lingkungan tidak stabil dan tidak pasti. Ukuran organisasi besar, saling bergantung antar fungsi dalam teknologi, goals pada spesialisasi dan inovasi produk. Slide selanjutnya. Berikut merupakan jenis struktur dari divisional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Selanjutnya ada struktur organisasi metrik. Struktur organisasi metrik merupakan kombinasi dari struktur fungsional dan struktur divisional. Struktur matriks berfokus pada memaksimalkan dan meminimalkan kelemahan dari struktur fungsional dan struktur divisional. Struktur matriks bersifat lateral dan berfokus pada produk atau koordinasi proyek pada struktur fungsional vertikal. Kemudian terdapat kelebihan dan kekurangan dalam struktur ini. Yang pertama kelebihannya yaitu pengetahuan khusus dan fungsional tersedia untuk semua proyek. Pemanfaatan SDM dilakukan secara fleksibel, menjaga konsistensi antara departemen dan proyek-proyek yang berbeda, mengenali dan menyediakan mekanisme untuk menangani berbagai masalah dalam organisasi, dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dengan menggeser penekanan antara proyek dan aspek fungsional. Kemudian kekurangannya yaitu sulit diperkenalkan tanpa manajemen pendukung yang sudah ada sebelumnya, adanya ambiguitas peran, stres tinggi, dan kecemasan, bisa tidak terdapat keseimbangan antara produk dan bentuk fungsional, dan tuntutan kerja cenderung tidak konsisten. Kemudian kontingensinya yaitu fokusnya terbagi pada pengembangan produk dan spesialisasi teknis, tekanan untuk kapasitas pemrosesan informasi yang tinggi, dan tekanan pada sumber daya bersama. Kemudian ini merupakan contoh dari struktur organisasi metrik. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada struktur proses ya. Struktur berbasis proses memungkinkan organisasi untuk memfokuskan sumber daya mereka untuk melayani pelanggan, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Penggunaan struktur berbasis proses ini berkembang pesat di berbagai bidang manufacturing dan perusahaan jasa. Biasanya disebut sebagai horizontal, tanpa batas atau organisasi berbasis tim yang digunakan untuk meningkatkan layanan pelanggan pada perusahaan. Struktur berbasis proses ini juga lebih fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap perusahaan daripada struktur tradisional. Struktur ini biasanya membutuhkan perubahan radikal dalam pola pikir, keterampilan, dan peran manajerial. Perubahan yang melibatkan banyak waktu serta sumber daya dan dapat ditolak oleh manajer fungsional dan spesialis staff. Nah, ini bagian dari struktur proses. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan struktur yang berfokus pada pelanggan. Dalam struktur ini yang berpusat pada pelanggan, organisasi dapat mengembangkan solusi yang baik untuk pelanggan dengan menawarkan paket produk, layanan, dukungan, dan pendidikan yang disesuaikan. Struktur yang berpusat pada pelanggan memiliki tampilan dan nuansa yang sangat berbeda, dan struktur inti mereka memusatkan perhatian serta sumber daya pada pelanggan dengan unit yang menghadapi pasar yang diatur di sekitar pelanggan, individu besar atau tim segmen pelanggan yang berusaha memaksimalkan keuntungan dan kerugian pelanggan. Berikut ini adalah bagian yang menjelaskan mengenai struktur yang berfokus pada pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada struktur jaringan. Struktur jaringan mengelola hubungan beragam, kompleks, dan dinamis antara beberapa organisasi atau unit, masing-masing mengkhususkan diri dalam fungsi bisnis tertentu atau tugas. Kemudian ada karakteristik struktur jaringan. Ada disagregasi vertikal, mengacu pada bisnis organisasi fungsi seperti produksi, pemasaran, dan distribusi menjadi organisasi yang terpisah.
dalam industri film misalnya, organisasi terpisah menyediakan transportasi, sinematografi, efek khusus, desain set, musik, aktor, dan catering. Semuanya bekerja sama di bawah organisasi Pialang Studio. Kemudian yang kedua ada broker. Jaringan dikelola oleh organisasi broker atau proses orchestrator yang mencari dan merakit organisasi anggota. Pialang dapat memainkan file peran sentral dan subkontrak untuk produk atau layanan yang dibutuhkan, atau mungkin hubungkan mitra yang setara ke dalam jaringan. Dan yang terakhir ada mekanisme koordinasi. Organisasi jaringan umumnya tidak dikendalikan oleh pengaturan atau rencana hierarkis, melainkan koordinasi pekerjaan dalam jaringan berbagi dalam 3 kategori, itu hubungan informal, kontrak, dan mekanisme pasar. Pertama ada koordinasi, bisa sangat bergantung pada hubungan antar pribadi individu yang memiliki kemitraan yang berkembang dengan baik. Kedua, koordinasi dapat dilakukan melalui kontrak formal seperti kepemilikan kontrol, pengaturan lisensi, atau perjanjian pembelian. Ketiga, mekanisme pasarnisme seperti pembayaran spot, akuntabilitas kerja, standar teknologi, dan sistem informasi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Nabila Khairunisa akan menjelaskan tentang downsizing. Jadi downsizing atau perampingan mengacu pada intervensi teknostruktural yang bertujuan untuk mengurangi ukuran organisasi dalam rangka pengurangan biaya atau cost cutting. Ini biasanya dilakukan dengan mengurangi jumlah karyawan melalui PHK atau dengan mengurangi jumlah organisasi unit atau tingkat manajerial melalui divestasi, outsourcing, reorganisasi, atau penundaan. Dalam prakteknya, downsizing umumnya melibatkan pemutusan hubungan kerja di mana sejumlah karyawan tertentu atau kelas anggota organisasi tidak lagi dipekerjakan oleh organisasi. Adapun penyebab terjadinya downsizing. Pertama, terkait dengan merger dan akuisisi. Kedua, terjadinya penurunan organisasi yang disebabkan oleh hilangnya pendapatan dan pangsa pasar dan oleh teknologi dan perubahan industri. Contohnya saat terjadi kenaikan harga BBM, terorisme, dan lainnya. Industri penerbangan mengurangi tenaga kerjanya lebih dari 10% antara awal 2002 dan awal 2003. Lalu yang ketiga, ada perampingan dapat terjadi ketika organisasi menerapkan salah satu struktur organisasi baru. Misalnya, pembuatan struktur berbasis jaringan seringkali melibatkan pekerjaan outsourcing yang tidak penting. Lalu yang keempat, ada downsizing dapat terjadi akibat keyakinan dan tekanan sosial yang lebih kecil dan lebih baik. Seperti di Amerika Serikat, ada keyakinan yang kuat bahwa organisasi harus lebih ramping dan lebih fleksibel. Berikutnya, intervensi downsizing itu berhasil cenderung dilanjutkan dengan beberapa tahapan. Yang pertama ada memperjelas strategi organisasi. Sebagai langkah pertama, pemimpin organisasi atau perusahaan terkait bagaimana downsizing berhubungan untuk itu. Perusahaan berusaha memberitahu karyawan bahwa downsizing merupakan proses restrukturisasi untuk mencapai tujuan strategis. Pemimpin juga perlu menyediakan dukungan yang terlihat dan konsisten selama proses berlangsung. Perusahaan bisa memberi kesempatan bagi karyawan untuk menyuarakan keprihatinan mereka, mengajukan pertanyaan, dan mendapatkan konseling jika diperlukan. Yang kedua, menilai opsi downsizing dan buat pilihan yang relevan. Setelah strateginya jelas, berbagai pilihan downsizing dapat diidentifikasi dan dinilai. Ada 3 metode downsizing utama, yaitu pengurangan tenaga kerja, desain ulang organisasi, dan perubahan sistemik. Saya akan jelaskan pengurangan tenaga kerja ini ditujukan untuk mengurangi jumlah tersebut.
biasanya dalam jangka waktu yang relatif singkat. Itu bisa termasuk pengurangan, insentif pensiun, layanan outplacement, dan PHK. Lalu yang desain ulang organisasi mencoba untuk merestrukturisasi perusahaan untuk mempersiapkannya pada tahap pertumbuhan berikutnya. Ini merupakan pendekatan jangka menengah yang dapat dilakukan dengan menggabungkan organisasi unit, menghilangkan lapisan manajemen, dan mendesain ulang tugas. Lalu yang ketiga ada perubahan sistemik. Ini merupakan pilihan jangka panjang yang bertujuan untuk mengubah budaya dan orientasi strategis perusahaan, organisasi. Ini dapat melibatkan intervensi yang mengubah tanggung jawab dan pekerjaan perilaku setiap orang dalam organisasi dan mendorong peningkatan berkelanjutan sebagai cara hidup di perusahaan. Lalu tahapan yang ketiga ada terapkan perubahan. Tahap ini melibatkan penerapan metode untuk mengurangi ukuran organisasi. Beberapa praktik mencirikan implementasi yang berhasil, seperti yang pertama, downsizing paling baik dikendalikan dari atas ke bawah. Lalu yang kedua, area spesifik dari inefisiensi dan biaya tinggi perlu diidentifikasi dan ditargetkan. Ketiga, spesifik tindakan harus dikaitkan dengan strategi organisasi. Anggota organisasi perlu diingatkan secara konsisten bahwa kegiatan restrukturisasi merupakan bagian dari suatu rencana meningkatkan kinerja organisasi. Terakhir, sering-seringlah berkomunikasi menggunakan file berbagai media. Ini membuat orang mendapatkan informasi, menurunkan kecemasan mereka atas proses tersebut, dan memudahkan mereka untuk fokus pada pekerjaannya. Lalu tahap keempat, cukupi kebutuhan para karyawan yang keluar. Kebanyakan perampingan akhirnya melibatkan pengurangan jumlah tenaga kerja dan penting untuk tidak mendukung hanya karyawan yang tetap di organisasi, tetapi juga mereka yang keluar. Dan yang kelima, ada tindak lanjut dan rencana pertumbuhan. Tahap terakhir dari downsizing ini melibatkan penerapan proses pembaruan dan pertumbuhan organisasi. Organisasi harus memastikan bahwa karyawan memahami strategi pembaruan dan peran baru organisasi harus memastikan bahwa karyawan memahami strategi pembaruan dan peran baru mereka di dalamnya. Karyawan membutuhkan harapan kredibel bahwa meskipun organisasi telah melalui periode yang sulit dan upaya baru mereka dapat memajukannya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aisyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan result of downsizing. Penelitian mengenai downsizing menyebutkan bahwa kebanyakan hal tersebut menyebabkan efek negatif. Menurut 36 review yang dilakukan oleh Dewan Riset Nasional, dikatakan bahwa penelitian yang dihasilkan sejauh ini, perampingan sebagai strategi perbaikan telah terbukti pada umumnya gagal. Penelitian juga menunjukkan bahwa sejumlah masalah di tingkat individu, termasuk peningkatan stres dan penyakit, hilangnya harga diri, mengurangi kepercayaan dan kesetiaan, serta gangguan pernikahan dan keluarga. Berdasarkan dari hasil penelitian, terdapat gambaran mengenai downsizing, namun hasilnya harus diinterpretasikan secara hati-hati karena 3 alasan, yaitu 1. Studi berorientasi mengenai survei mendapat tanggapan dari spesialis sumber daya manusia yang mungkin secara alami cenderung melihat perampingan secara negatif. 2. Studi tentang kinerja keuangan mungkin memasukkan sampel perusahaan yang biasa. Dan yang terakhir, hasil downsizing yang mengecewakan merupakan hasil dari pengambilan tenaga kerja yang tidak sesuai. Karena itu diperlukan saran untuk menerapkan strategi yang sesuai untuk mengurangi PHK. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah tahapan re-engineering. Tahapan re-engineering menurut Hammer dan Kempi, re-engineering atau rekayasa ulang diartikan sebagai pemikiran dan perancangan ulang yang dilakukan secara fundamental dan radikal terhadap proses-proses bisnis perusahaan yang dapat membawa perusahaan mencapai peningkatan yang signifikan dan dalam kinerja bisnisnya. Sedangkan Hepkersman mengartikan re-engineering atau rekayasa ulang sebagai perubahan secara drastis dalam aspek
bagaimana cara anggota organisasi menyelesaikan pekerjaan mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa re-engineering atau rekayasa ulang merupakan suatu usaha organisasi atau perusahaan untuk melakukan perubahan yang mendasar dan radikal pada proses-proses yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan secara signifikan. Tujuan dari re-engineering ini sendiri adalah untuk membenahi atau mengubah proses-proses yang ada dalam suatu organisasi tersebut agar kinerja organisasi menjadi lebih optimal. Selanjutnya, perusahaan yang perlu di re-engineering. Menurut Hammer dan Kempi, terdapat 3 jenis organisasi atau perusahaan yang dinilai perlu untuk melakukan re-engineering atau rekayasa ulang. Yang pertama yaitu unit organisasi atau perusahaan yang mengalami masalah yang pelik. Pada kondisi seperti ini, rekayasa ulang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh suatu perusahaan. Perusahaan perlu melakukan rekayasa ulang agar tetap dapat bertahan. Yang kedua yaitu unit organisasi atau perusahaan yang dalam posisi stabil. Re-engineering atau rekayasa ulang dibutuhkan organisasi atau perusahaan untuk mengantisipasi permasalahan yang akan dihadapi di masa mendatang. Yang ketiga yaitu unit organisasi atau perusahaan yang sedang dalam kondisi puncak. Pada kondisi seperti ini, re-engineering atau rekayasa ulang juga dibutuhkan untuk memperluas keuntungan dalam berkompetisi dan menciptakan batasan bagi pesaing-pesaingnya. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 kriteria untuk menentukan proses mana yang cocok untuk direkayasa ulang. Yang pertama yaitu birokrasi yang panjang. Proses-proses mana saja yang menjadi masalah utama pada perusahaan. Yang kedua, kepentingan, yaitu proses-proses mana saja yang memiliki dampak paling besar terhadap efisiensi perusahaan. Yang ketiga, yaitu kemungkinan dikerjakan, atau proses-proses mana saja yang memiliki peluang untuk mencapai kesuksesan jika dilakukan perancangan ulang pada perusahaan. Selanjutnya, menurut Victor Tan, terdapat 5 tahapan dalam proses re-engineering, yaitu yang pertama, memahami proses yang sedang berlangsung. Tahap ini dilakukan dengan memantau dan menganalisis proses yang berlangsung di setiap unit organisasi. Yang kedua, yaitu mencari titik lemah proses saat ini. Tahap ini merupakan tahap kritis di mana pertanyaan dan asumsi pada proses sebelumnya akan diuji. Yang ketiga, yaitu mencari alternatif rancangan ulang. Tahap ini dilakukan dengan mencari alternatif solusi yang bisa diberikan yang bisa memberikan perbaikan yang berarti dengan pendekatan kreatif. Dalam memikirkan alternatif proses, akan baik jika proses baru dirancang berbeda dari proses yang sedang berlangsung. Pengaruh dari proses baru harus memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Yang keempat yaitu mencari informasi yang diperlukan untuk mendukung proses baru. Tahap ini dilakukan dengan mencari informasi yang diperlukan untuk mendukung proses baru yang akan diterapkan. Yang terakhir yaitu melakukan tes kelayakan terhadap rancangan proses baru. Tahap akhir dalam proses re-engineering adalah mengidentifikasi sumber-sumber tambahan seperti manusia, keuangan, dan jasmani yang dibutuhkan untuk memastikan kesuksesan proses baru. Pengecekan kelayakan merupakan alat yang vital dari proses yang baru sebelum diajukan untuk diimplementasikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.